Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Dasnasya. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi pertanian yang bertema rantaian pemasaran, saluran pemasaran, dan efisiensi pemasaran. Nah, mari kita lanjut ke penjelasannya. Baiklah, berikut adalah penjelasan tentang rantai pemasaran, saluran pemasaran, dan efisiensi pemasaran. Nah, jadi slide pertama ini yaitu perkenalan diri. Ya, nama saya Sultan Asnasya, sudah disebutkan tadi di awal. Nah, lanjut. Saluran pemasaran, menurut Kotler, saluran pemasaran adalah sekelompok perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak pemilik atas produk atau membantu memindahkan hak pemilikan produk ketakatan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran atau marketing channels adalah orang, organisasi, dan kegiatan yang diperlukan untuk mengalihkan kepemilikan barang dari titik produksi ke titik konsumsi. Baiklah, selanjutnya. Nah, peran dan fungsi saluran pemasaran. Fungsi pemasaran ada 3. Yang pertama, fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran merupakan kegiatan menyangkut pengalihan hal pemikiran dalam sistem pemasaran. Fungsi pertukaran meliputi fungsi penjualan yang pembelian. Yang kedua, fungsi fisik. Fungsi fisik merupakan kegiatan yang secara langsung melakukan terhadap komoditi pertanian, sehingga komoditi pertanian mengalami nilai guna tempat dan nilai guna waktu. Fungsi fisik meliputi pengangkutan dan penyimpanan. Dan yang ketiga, fungsi penyedia. Fasilitas pada hakikatnya adalah untuk memperlancar fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Fungsi penyediaan fasilitas merupakan usaha-usaha perbaikan sistem pemasaran untuk meningkatkan efisiensi operasional dan efisiensi penetapan harga. Fungsi penyediaan fasilitas meliputi standarisasi, branding, penggunaan risiko informasi harga dan penyediaan. Baiklah, selanjutnya, lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang menyelenggarakan aktivitas pemasaran, menyalurkan jasa dan produk pertanian kepada konsumen akhir serta memiliki jejaring dan koneksitas dengan badan usaha dan atau individu. Lembaga pemasaran muncul sebagai akibat kebutuhan konsumen memperoleh produk yang diinginkan sesuai waktu, tempat, dan bentuknya. Peran lembaga pemasaran adalah melakukan fungsi-fungsi pemasaran serta memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara maksimal. Konsumen memberikan balas jasa atau fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga konsumen. Nilai balas jasa tersebut tercermin pada besarnya margin pemasaran. Umumnya, lembaga pemasaran dapat digolongkan menurut penguasaannya terhadap komoditi yang dipasarkan dan fungsi pemasaran yang dilakukan. Menurut penguasaan terhadap komoditas yang memperjualbelikan, lembaga pemasaran dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, lembaga yang tidak memiliki komoditi, menguasai komoditi seperti agen dan perantara, makelar, broker, selling broker, dan buying broker. Dan yang kedua, lembaga yang memiliki dan menguasai komoditi yang dipasarkan seperti pedagang pengumpul, tengkulak, eksportir, dan importir. Dan yang ketiga, lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan menguasai komoditi yang dipasarkan seperti perusahaan-perusahaan yang menyediakan fasilitas transportasi, jaminan pemasaran, dan perusahaan yang menentukan kualitas produk pertanian, surveyor. Rantai pemasaran. Rantai pemasaran merupakan orang atau badan yang menjadi penghubung dalam proses pengalihan, pemilikan, dan penyampaian barang dan produsen kepada konsumen. Empat komponen rantai pemasaran. Yang pertama, produk. Produk adalah jantung dari bauran pemasaran. Semua aktivitas pemasaran dimulai dengan produk. Produk bukanlah entitas fisik saja untuk menangkap seluruh aspek berwujud
dan tidak berwujud seperti layanan kepribadian, organisasi, dan ide. Nomor 2, price atau disebut harga. Harga adalah nilai moneter yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh atau memiliki produk suatu perusahaan. Ini adalah komponen penghasil pendapat yang penting bagi perusahaan. Keputusan bauran harga perlu mempertimbangkan variabel pemasaran di bawah ini: metode penetapan harga, kebijakan, strategi, benefit, diskon, rabat, periode pembayaran, kebijakan kredit. Selanjutnya nomor 3, promotion atau disebut promosi. Pertama, memberitahu calon pelanggan tentang produk Anda. Dan kedua, membujuk mereka untuk membeli produk Anda. Strategi promosi dengan demikian akan mencakup berbagai cara yang dapat Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan audiens atau disebut target. Bauran promosi yang efektif akan memastikan penjual yang baik, dan pemasaran harus berusaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Dan yang keempat, place atau tempat atau distribusi. Tempat atau distribusi fisik berkaitan dengan pengalihan kepemilikan produk dari produsen ke pelanggan. Margin keuntungan Anda bergantung pada seberapa cepat Anda dapat menyerahkan barang. Semakin cepat produk mencapai titik penjualan, semakin besar kemungkinan untuk memuaskan pelanggan dan meningkatkan loyalitas merek. Karenanya, faktor tempat sangat penting dalam memastikan daya saing produk Anda di pasar. Efisiensi pemasaran. Efisiensi pemasaran merupakan salah satu aspek pemasaran dalam upaya meningkatkan pergerakan barang dari produsen ke konsumen. Efisiensi pemasaran terjadi jika lembaga pemasaran mampu menyampaikan hasil produsen kepada konsumen dengan biaya semurah-murahnya dan mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen akhir kepada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan produksi dan pemasaran barang tersebut, serta mampu meningkatkan utility atau nilai tambah barang dan jasa, baik dari segi pemilikan, waktu, tempat, dan bentuk. Sistem pemasaran dikatakan efisien apabila mampu meneruskan permintaan kepada petani atau produsen dengan wajar dan penawaran dari produsen kepada konsumen dengan biaya pemasaran yang minimum. Mekanisme pemasaran tersebut mampu meneruskan informasi harga, kualitas, dan kuantitas komoditi dari produsen dan sebaliknya. Selain itu, harga yang layak dan rasional baik di pihak produsen, lembaga pemasaran maupun konsumen adalah keharusan untuk mencapai efisiensi pemasaran. Baiklah, terima kasih. Dan di sini saya akan membahas jurnal tentang yaitu efisiensi saluran pemasaran kopi Arabica di Kabupaten Nrekang. Nah, jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi pemasaran kopi Arabica di desa Potokulin, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Nrekang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan analisis efisiensi pemasaran. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 23 petani kopi, 8 orang pedagang pengumpul, dan 3 orang pedagang besar, 11 orang pedagang atau bisa disebut pedagang pengumpul. Data dianalisis dengan menggunakan analisis efisiensi pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saluran pemasaran kopi yang efisiensi yaitu dari petani yang sekaligus sebagai pedagang ke konsumen dan dari petani ke pedagang pengumpul kemudian ke konsumen. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan penjelasan dari saya. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.